Episode dimulai, Adi mengambil keputusan besar dengan mengusir Malini dari rumah Tripati. Adi mengatakan, Malini, jika takdir berpihak padaku, maka aku berharap kita tidak akan pernah lagi bertemu di masa depan. Malini yang hatinya hancur hanya bisa menangis tanpa daya. Tidak lama setelah itu, Anu datang ke rumah keluarga Tripati dengan wajah penuh tanya. Malini langsung berlari memeluk ibunya dengan erat sambil menangis histeris. Malini berkata, Bu, Adi telah mengusirku dari rumah ini tanpa belas kasihan. Anu pun berusaha menenangkan Malini yang sedang putus asa. Tiba-tiba Adi mengatakan, Ibu Anu tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah Tripati setelah semua perbuatannya. Anu berkata, Adi, apa maksudmu? Aku tidak bisa pergi dari rumah ini. Tiba-tiba suara sirine mobil polisi terdengar mendekat dan membuat suasana semakin tegang. Dari sebuah jeep polisi, Satyakam turun dengan langkah mantap. Adi pun dengan rasa bersalah yang mendalam segera menghampirinya dan memohon maaf. Adi mengatakan, Paman, aku telah melakukan kesalahan besar dengan menyebabkanmu di penjara. Satyakam berkata, Adi, seharusnya kau percaya pada Imli yang setia menjadi sahabat sejatimu dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan seperti yang telah dilakukan Malini. Adi mengatakan, Paman, aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini aku anggap sahabat terdekatku ternyata adalah musuh dalam selimut bagi Imli. Satyakam berkata, Adi, jika saja kau tidak pernah meragukan kesetiaan Imli, mungkin saat ini kau masih memiliki cinta sejatimu di sisimu. Satyakam pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Tripati atas kasih sayang dan perhatian yang telah mereka berikan kepada Imli dan berpesan kepada Adi untuk menjaga dirinya baik-baik sebelum akhirnya pergi. Tiba-tiba polisi wanita bergerak untuk menangkap Anu. Malini histeris kepada polisi untuk tidak menangkap ibunya. Adi mengatakan, Malini, walaupun kau tengah hamil, tetap saja kau harus melakukan pertanggungjawabanmu. Aku juga telah mengampuni ibumu saat ini. Tetapi aku tetap berjanji akan mengirimkan bukti-bukti kejahatannya kepada pihak berwajib. Polisi pun memasukkan Anu ke dalam mobil. Setelah itu, keluarga Tripati menutup pintu rumah dengan penuh simbolis untuk menandai berakhirnya hubungan mereka dengan Malini dan Anu. Malini hanya bisa menangis terseduh-seduh di luar pintu, meratapi semua kesalahan yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Imli berdoa dengan penuh pengharapan kepada Dewi Sita sambil menelpon ibunya tercinta untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Miti berkata, Imli, apakah Adi telah datang untuk meminta maaf? Imli mengatakan, Bu, Adi belum pernah meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Miti berkata, Imli, kau tidak perlu lagi bergantung pada permintaan maaf dari orang lain untuk menemukan ketenangan, karena harga dirimu jauh lebih berharga. Dan kau tidak perlu membalas apapun kepada mereka yang telah gagal melihat ketulusan hatimu. Sekarang kau harus mencurahkan semua perasaanmu yang selama ini terpendam. Imli mengatakan, Bu, aku merasa sangat cemas sekali. Tolong nyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untukku. Miti yang penuh kasih dan perhatian memenuhi permintaan putrinya dan segera menyanyikan lagu pengantar tidur. Nyanyian Miti pun membuat Imli perlahan terbuai hingga akhirnya tertidur dengan damai. Di sisi lain, Arpita sedang memberikan secangkir kopi untuk Aryan dan memperhatikan wajah Aryan yang tampak penuh pikiran. Arpita berkata, Aryan, mengapa kau terlihat cemas padahal Imli sudah beristirahat? Aryan mengatakan, kekhawatiranku bukan karena Imli, melainkan karena Adi. Arpita berkata, Aryan, seberapa dalam kau sebenarnya mengenal Adi? Aryan mengatakan, Arpita, sebaiknya kita tidak minum kopi di malam hari karena hanya akan membuat tubuh dan pikiran semakin gelisah. Sekarang kau harus bersantai dan beristirahat untuk malam ini. Keesokan harinya,
Adi masih terbaring di tempat tidurnya memandangi lampu tidur dengan tatapan kosong. Pankas memasuki kamar Adi dengan memberitahunya bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Adi berkata, dunia mungkin sudah terang, tetapi hidupku masih diselimuti kegelapan. Mendengar itu, Pankas lalu membuka tirai jendela Adi agar membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam kamar dan mengatakan, Adi, kau harus mengembalikan cahaya dalam hidupmu apapun yang terjadi. Adi berkata, aku merasa bahwa iblis sangat membenciku dan tidak akan pernah ada lagi pada hidupku. Pankas mengatakan, Adi, jika kau benar-benar tidak peduli pada iblis, maka kau tidak akan pernah berusaha membongkar kejahatan Malini. Aparna yang baru saja masuk ke kamar Adi pun ikut menasihatinya untuk tulus meminta maaf kepada iblis karena hanya ketulusan hati yang dapat membuka kembali pintu yang tertutup. Di sisi lain, iblis berkata, Aryan, aku telah terlambat ke kantor karenamu. Sementara Aryan dengan santai menanggapi bahwa ia harus menghadiri rapat penting. Iblis mengatakan, Aryan, aku sudah menyerahkan laporannya tepat waktu. Jadi keterlambatan itu tidak menjadi masalah besar bagiku. Iblis pun mempercepat langkahnya menuju pintu masuk kantor. Setibanya di pintu masuk, penjaga menghentikan iblis dengan meminta agar ia mencatat namanya dalam buku tamu. Dengan sedikit kesal, iblis meminta Aryan juga mengisi daftar tersebut. Tetapi Aryan menolak dengan alasan tidak punya waktu untuk mengurus hal sepele seperti itu. Saat iblis melihat daftar tersebut, ia terkejut menemukan nama Adi sudah tercatat. Aryan pun ikut melihat daftar tersebut dengan berkata, mengapa nama Adi ada di sini? Penjaga mengatakan, Tuan Aryan, Adi telah tengah menunggumu di dalam. Aryan pun segera menemui Adi dengan mempertanyakan kehadirannya karena mengingat Adi sudah bukan lagi bagian dari Bhaskar Time. Adi berkata, aku datang untuk melamar pekerjaan kembali sekaligus ingin bertemu dengan iblis untuk meminta maaf secara langsung dan bahkan siap merendahkan diri untuk mendapatkan pengampunan. Aryan mengatakan, Adi, Bhaskar Time tidak mentoleransi ketidakadilan dalam bentuk apapun. Aku akan memberikanmu kesempatan, tetapi menempatkanmu bukan di posisi lamamu. Saat Adi mencoba mendekati iblis untuk berbicara, tetapi iblis dengan tegas pergi tanpa sepatah kata pun. Aryan memperhatikan interaksi itu dari balik kaca ruangannya dengan sorot mata penuh pertimbangan. Beberapa saat kemudian, Adi masuk ke ruangan Aryan dengan penuh semangat mengumumkan bahwa ia telah menyiapkan laporan mengenai isu-isu yang dihadapi para petani. Aryan berkata, Adi, keputusan untuk menempatkanmu di Departemen Cuaca sudah final. Adi, apakah kau memiliki masalah dengan posisimu atau dengan seseorang di kantor? Jika kau sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirimu, kau harus menunjukkan sikap yang pantas dan mengikuti semua proses dengan benar. Profesionalismemu memang baik, tetapi kau telah menyakiti seseorang yang merupakan bagian dari misi hidupku. Dan kesalahan itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Adi berkata, Aryan, apa yang kau maksud dengan misi hidup? Aryan mengatakan, Adi, yang terpenting saat ini adalah kau harus belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain karena kesalahan berikutnya tidak akan mendapatkan pengampunan. Setelah beberapa saat, iblis menemukan foto yang bertuliskan permintaan maaf dari Adi. Iblis memberikan foto tersebut pada Adi dengan mengatakan tidak perlu ada permintaan maafan lagi. Adi berkata, Iblis, tolong beri aku kesempatan. Walaupun saat ini kita terpisah, tetapi kita pernah berbagi ikatan yang paling suci, yang bahkan ditakdirkan untuk bertahan hingga 7 kehidupan. Aku tidak akan menyerah begitu saja, karena ikatan suci itu tidak akan pernah bisa diputuskan semudah itu. Iblis, apakah kau mau menjadi istriku lagi? Namun alih-alih menjawab, iblis memilih pergi dari hadapan Adi.
Setelah beberapa waktu, Imli menyadari bahwa cuaca mulai berubah. Awan gelap menggantung di langit pertanda akan turun hujan deras. Aryan yang ikut menyadarinya langsung panik dan teringat bahwa Arpita sedang berada di jalan dan bergegas mencoba menghubungi Arpita, tetapi ponselnya mendadak mati. Sementara itu di tengah perjalanan, Arpita mulai merasakan ketakutan badai yang mendekat dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang tepat di depan mobilnya. Arpita di dalam mobilnya mulai cemas saat melihat cabang-cabang pohon yang besar mulai berjatuhan di sekitarnya karena mengancam keselamatannya. Adegan pun ditampilkan pohon mengenai mobil Arpita dan Imli yang mencemaskannya.